Diagram berikut menunjukkan data penjualan pakaian jadi di suatu perusahaan tekstil selama 1 minggu. Selisih banyaknya penjualan pakaian tertinggi dan terendah. Dalam diagram batang, yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Pertama adalah apa yang ada di sumbu X. Yang ada di sumbu X adalah harinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua adalah yang berada pada sumbu Y. Yang berada pada sumbu Y di sini ada penjualan pakaian. Mestinya dalam satuan buah ya. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, maka kalau ingin mengetahui data terendah berarti yang paling pendek batangnya. Berarti di sini ya. Ini yang paling pendek di antara yang lain. Kita lihat datanya terletak di antara angka 20 dan 30. Maka ini kita estimasikan nilainya 25. Sedangkan data tertinggi berarti yang paling tinggi batangnya. Kita lihat di sini ada 2, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, ini menunjukkan angka berapa? 40. Maka selisih banyaknya penjualan pakaian yang tertinggi dan terendah, tertinggi tadi 40, terendah tadi 25, 40 dikurangi 25 adalah 15. Jadi jawabannya adalah yang A. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 3, dan 4 hari. Jadi di sini diberikan grafik garis atau diagram garis di mana sumbu X-nya adalah waktu setelah minum obat. Berarti di sini berarti 1 hari setelah minum obat, ini 2 hari setelah minum obat, 3 hari setelah minum obat, 4 hari setelah minum obat, dan seterusnya. Itu di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y adalah dosis yang masih tersisa di tubuh dalam satuan miligram. Ini 0, 20, 40, 60, 80. Nah, kalau kita lihat lebih jeli di sini, 20, 40, 60, 80 ini selalu menggunakan 2 garis yang ada di sini. Artinya di antara 0 dan 20, maka ini ada angka 10, ini ada angka 30, ini ada angka 50, dan ini ada angka 70. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama, berarti itu yang ditanyakan titik ini. Nah, cuma di sini kita tidak tahu pasti berapa sebenarnya angka di titik ini. Tetapi ini bisa kita estimasikan atau kita perkirakan. Kita lihat titik ini terletak di antara garis yang ini, yang nilainya 30, dan garis yang ini, yang nilainya 40. Maka nilai X-nya atau dosis dalam darah setelah 1 harinya terletak di antara berapa? 30 dan 40. Nah, dari pilihan jawaban yang menyatakan terletak antara 30 sampai 40 adalah yang D. Jadi, diestimasikan, diperkirakan dosisnya masih 32 mg. Jadi, jawaban yang diminta adalah yang D. Diagram di bawah memperlihatkan distribusi pilihan siswa dalam kegiatan ekskul. Ada elektronik, ada kerajinan ukir, ada teater, ada tari, ada komputer. Diketahui banyak siswa 480, sudut masing-masing diketahui. Maka langkah pertama adalah kita lihat yang diketahui apa. Yang pertama sudut AOB adalah 90. Oke, ini 90. Kemudian sudut COD 70. Ini 70 derajat. Kemudian sudut DOE adalah 50 derajat. Dan sudut AOE adalah 120 derajat. Ingat bahwa jumlah sudut dalam satu lingkaran adalah berapa? 360 derajat. Oke, maka langkah yang kedua, kalau misalkan kerajinan ukir di sini, kita misalkan X, maka kita akan peroleh X ditambah 70, ditambah 50, ditambah 120, ditambah 90 harus sama dengan 360. Jadi ini tadi satuannya derajat ya. Maka
X ditambah 70 tambah 50, 120. 120 tambah 120 berarti 240. 240 ditambah 90 berarti 330. Maka nilai X-nya adalah 360 dikurangi 330 yang sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, langkah ketiga adalah yang ditanya adalah perbandingan. Kalau yang ditanya perbandingan banyak pemilih, maka sebenarnya di sini cukup dibandingkan sektor atau besar sudut pusatnya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapa kerajinan ukir jika dibandingkan dengan tari. Kita lihat. Kerajinan ukir tadi X. X tadi nilainya 30 derajat. Berarti kerajinan ukirnya 30 derajat, tarinya 50 derajat. Maka perbandingannya adalah 3:5. Jadi jawaban yang diminta adalah yang A. Perhatikan tabel berikut. Diketahui nilai-nilai di sini 5, 6, 7, 8, 9. Diketahui frekuensinya 4, 5, 9A, 11. Kemudian jika diketahui meannya 7,5, maka nilai A berapa? Oke, langkah pertama. Di sini saya tulis ulang ya. Di sini ada nilai, kemudian di sini ada frekuensinya. Ya, kita tulis ulang dulu. Ini 5, ini 4, 6, 5, 7, 9, 8, A, 9, 11 ya. Oke, langkah pertama adalah kita akan mencari nilai kalau dikalikan dengan F. 5 kali 4, 20, 6 kali 5, 30, 7 kali 9, 63, 8 kali A, 8A, 9 kali 11, 99. Nah, selanjutnya kita cari jumlahnya. Berarti kalau ini jumlah 4 tambah 5, 9 tambah 9, 18 tambah 11, berarti 29 ditambah A. Oke, di sini saya tulis 29 ditambah A. Sedangkan yang bawah 20 tambah 30 tambah 63 tambah 99 akan menghasilkan 212 ditambah 8A. Oke, itu langkah pertamanya. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang kedua? Langkah yang kedua, kita tahu bahwa mean atau X bar itu adalah sigma NF dibagi dengan sigma F. X barnya diketahui 7,5, sigma NF-nya adalah 212 ditambah 8A, dibagi sigma F-nya adalah 29 plus A. Nah, tentu saja menghitung bentuk pecahan ini tidak mudah. Maka agar mudah, kita bentuk kepecahan biasa. Berarti 7,5 itu adalah 15/2. Maka, kalau ini kita kali silang, berarti akan ketemu 424 ditambah 16A sama dengan 29 dikali 15 adalah 400 berapa? Iya, 435 ditambah dengan 15A. Ayo kita pindah-pindah ruas dulu. Yang ada variabelnya kita pindah ke kiri, yang enggak ada kita pindah ke kanan. Maka akan ketemu 16A dikurangi 15A sama dengan 435 dikurangi 424. 435 kurangi 424, 11, 16 kurangi 15. Nah, jadi nilai A-nya adalah 11. Jawabannya yang diminta adalah yang C. Berikut data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 9. Yang dapat 5 ada 1. Yang dapat 6 ada 3. Yang dapat 7 ada 4. Yang dapat 8 ada 3. Yang dapat 9 dapat 2. Yang 10 dapat ada 1. Yang dapat 10. Pertanyaannya adalah median.
Maka untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama adalah buat kolom frekuensi kumulatif. Jadi kita tambah di sini aja frekuensi kumulatif. Cara menghitung frekuensi kumulatif bagaimana? Caranya cukup mudah. Ini 1, pertama sama, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 4, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 1, 14. Jadi angka yang terakhir di sini ini juga menunjukkan banyaknya data atau N-nya. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, harus kalian ketahui bahwa untuk mencari median itu ada dua kemungkinan. Apakah datanya ganjil ataukah genap? Nah, kalau ganjil bagaimana? Kalau ganjil berarti mediannya itu adalah data ke N plus 1 bagi 2. Bagaimana kalau genap? Kalau genap adalah data ke N per 2 ditambah data N per 2 yang ditambah 1. Kemudian hasilnya nanti kita bagi dengan 2. Nah, itu kalau datanya genap. Nah, kita lihat sekarang. Di soal nomor 6 ini, jumlah datanya berapa tadi? Genap. Berarti jumlah datanya genap. Maka mediannya itu terletak di data ke 14 bagi 2 atau data ke 7 ditambah data ke 8 dibagi dengan 2. Nah, sekarang data ke-7-nya berapa? Data ke-7-nya berarti ada di sini, data ke-8-nya juga ada di sini. Nilainya berapa tadi? 7. Berarti jawabannya adalah 7 tambah 7 bagi 2 atau 14 bagi 2 yang sama dengan 7. Jadi jawaban yang diminta adalah yang B. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 9C adalah sebagai berikut. Banyak siswa yang memiliki berat di bawah modus adalah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, tentu saja soal ini kita buat tabelnya terlebih dahulu ya, tabelnya. Kira-kira di sini ada 32, 34, 31, 32, 30 dan seterusnya. Kita akan buat di sini tabel nilai. Kemudian kita gunakan turus, baru nanti kita terakhir hitung frekuensi. Kita mulai saja dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36, 37. Oke, sementara ini dulu. Sekarang kita lihat di sini ada 32. 32-nya ada 1, kemudian 34. Ada 1, 33, 33 ada 1, 35, 36, 35, 36, 31, 32, 31, 32-nya double, 34, 33, 34, 33, 34, 35, 34, 35, 31, 34, 31, 34, 35, 37, 35, 37, 31, 32, 31, 32, 34, 34, 34, 34, 30, 36, 30, 36, 32, 34, 32, 34, 32, 36, 32, 36, 35, 34, 35, 34, 34, 35, 34, 35, dan 25 ya. 25-nya ada 1. Berarti kalau kita hitung frekuensinya, maka yang 25 tadi ada 1. Yang 30 ada berapa? Ada 1.
Yang 31 ada 3. 32 ada 5. 33 ada 2. 34 ada 9. 35 ada 5. 36 ada 3. Dan 37-nya ada 1. Maka terlihat dengan jelas di sini bahwa yang namanya modus adalah nilai yang sering muncul. Yang sering muncul berarti di sini ada 9, yaitu nilai berapa? 34. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak siswa yang memiliki berat di bawah. Di bawah itu berarti yang ini. Ya, 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10 tambah 2, 12. Jadi jawabannya adalah 12A. Dalam kotak 1 terdapat 5 merah, 3 hijau. Dalam kotak 2, 2 merah, 6 hijau. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola hijau dari kotak 1 dan bola merah dari kotak 2. Oke. Yang pertama, kita definisikan dulu. Di sini ada kotak 1, di sini ada kotak 2. Oke, di kotak 1 ada 5 bola merah dan 3 bola hijau. Sedangkan di kotak 2 ada 2 bola merah dan 6 bola hijau. Berarti kita lihat dulu. Di kotak 1 ada berapa bola? 5 tambah 3 ada 8. Di kotak 2, 2 tambah 6 juga 8. Nah, baru kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola hijau dari kotak 1 dan bola merah pada kotak 2. Berarti kita tahu berarti di sini hijau 1 dikali peluang merah 2. Peluang hijau 1, hijaunya di kotak 1 ada berapa? 3, total bola ada 8. Merah di kotak 2 ada berapa? 2/8. Berarti kalau ini kita sederhanakan, 2 dengan 8, berarti di sini ada 4, berarti masih 3/4 kali 8, 32. Jadi jawaban yang diminta adalah yang